ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Shalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim an-'azimuhu asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja serta puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari ini biiznillah biaqdarillah, atas izin, karunia dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang, panjang usia untuk bisa bertalabul ilmi, untuk bisa bertaqarrub kepada Allah, untuk bisa memaksimalkan usia kita dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah qudwah kita, manusia pilihan Nabi akhir zaman, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab bin Qusay bin Ma'ad bin Adnan min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi assalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya dan generasi mufaddalah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengajarkan, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman kelak. Taib ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk episode kali ini kita bisa bertemu kembali dan bersua kembali melalui layar kaca Hasan TV, yaitu melalui pelajaran yang akan kita kaji tentang Sirah An-Nabawiyah yang mengambil dan mengutip sebuah kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas banyak hal, terutama adalah hal yang berkaitan dengan turunnya wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dan banyak pelajaran yang kita dapatkan pada peristiwa tersebut. Di antaranya adalah diutusnya, resmi diangkatnya secara de facto, secara legalitas dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat luar biasa kepada beliau. Ya, dalam perjuangan beliau dalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya terjadi fatrah, ya turunnya wahyu, yaitu fatrah nuzulul wahyi, yaitu terjadinya jeda atau beberapa lama sehingga Rasul alaihi salatu wasallam tidak mendapatkan wahyu berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertemukan oleh istrinya yang mulia Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha dengan saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dan inilah yang kemudian memotivasi dan memberikan semangat kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau berada di atas jalan yang benar dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan beliau sebagai seorang nabi dan rasul, dan ini telah disebutkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini alhamdulillah insyaallah taala kita akan meneruskan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yang sempat tertunda. Kita akan membahas tentang awal permulaan tentang dakwah Rasul alaihi salatu wasallam. Bagi para pemirsa
Bapak-bapak dan ibu-ibu para kaum muslimin di mana saja antum sekalian berada bisa menyimak di layar telepon atau melalui sambungan langsung di 021 891061135 ataupun melalui layanan chat 081190079113. Kami akan kembali insyaallah taala mengenai tentang permulaan dakwah Rasul setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Baik, ikhwani wa akhwat billah, azanillahu wa iyyakum, aqulu lakum ahlan wa sahlan bi hudurikum. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para pemirsa Hasan TV yang baru saja bergabung. Saya juga mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman partisipan yang ada di Zoom ya, walaupun hanya beberapa orang saja, tapi saya berharap bisa bergabung sekaligus bisa berinteraksi dengan kami yang ada di sini, terutama untuk membantu membahas ya, sekaligus untuk membantu membaca apa yang nantinya akan kita pelajari. Tapi pada kesempatan kali ini ya, setelah pada pertemuan yang lalu Nabi SAW mendapatkan wahyu yang kedua ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat atau ayat di 5 ayat yang pertama di surat Al-Alaq, kemudian pada wahyu yang berikutnya pada surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ini merupakan ayat atau surat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam setelah terjadi beberapa fatrah dan beberapa lama tidak turun ya. Tapi pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan dan juga eksekusi yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir, yaitu bangkitlah dan berikanlah peringatan. Salah satu di antaranya adalah kewajiban yang diberikan kepada Nabi SAW tentang dakwah. Karena agama Islam bisa tersebar, tidak akan mungkin bisa disebarkan tanpa adanya dukungan dakwah dari orang-orang yang memang memiliki kemampuan dan orang-orang yang memiliki motivasi untuk mendapatkan banyak kebaikan. Kita akan membaca kali ini insyaallah di halaman, ada PDF ya, di halaman 30, melanjutkan pertengahan dari halaman sebelumnya, yaitu Al-Qiyamu Bid-Da'wati ya, Al-Qiyamu Bid-Da'wah. Karena itu saya mengundang ya teman-teman yang ada di berpartisipasi dengan kami melalui Zoom ya, untuk membantu saya dalam membaca apa yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di halaman 30 pada PDF ya. Silakan barangkali ada yang bisa bantu. Nah, fadhal. Abinya Yusha barangkali. Ya Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz واضح؟ واضح Ustaz. واضح نعم. Salam Ustaz. كيف حالك؟ خير؟ Bikhair Ustaz. ما اسمك؟ Ismi Mujian Ustaz. أين تسكن؟ Kunyati abini. Ana askunu fi Cibitung في Ustaz. جيبيتون. نعم أهلا. Naam Ustaz. تفضل اقرأ القيام بالدعوة. Ya Ustaz. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, al-qiyamu bid-da'wati. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala athari nuzuli hadhil ayati bid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haitsu inna qaumahu kanu jufatan la dina lahum illa ibadatal asnami wal awthani wa la hujjata lahum illa annahum alifu aba'ahum ala dzalika wala akhlaqa lahum illal akhda bil iddati wal annafati wala sabila lahum fi halil masyakkili illa sayfa faqad akhtarallahu lahu ayyakuma bid da'wati sirran wala yuwajahu biha illa man yu'rafu bil khairi wa hubbil haqqi wa yathiqu bihi wa yatma'innu ilaihi wa yuqaddama ahlahu wa ashiratahu wa asdiqahu wa nudma'ahu ala ghairihim. Baik, خلاص. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, lil qari wa li jami'il muslimin.
Taib akhwani wa akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, mendengarkan ya, menonton layanan kita melalui program Hasan TV di Syarah An-Nabawiyah yang mengambil kitab Rawdatul Anwar fi Syiratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Tapi pada halaman yang tadi barusan sudah dibaca oleh abinya Yusha ya, al-qiyamu bid-da'wah ya, al-qiyam ya, maknanya adalah pelaksanaan atau realisasi dakwah, permulaan dari dakwah sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yang tentu saja mengandung konsekuensi dan mengandung resiko. Ketika Nabi SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti legitimasi telah datang dari Allah kepada beliau. Salah satunya berupa risalah dan kerasulan. Setelah sebelumnya kita diperkenalkan tentang adamatu an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Kemudian langkah berikutnya Allah Subhanahu wa taala persiapkan nabinya yang mulia ini menjadi seorang rasul. Berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi dan rasul sebelumnya mereka berdakwah kepada kaumnya saja. Ya, adapun di antara para nabi, di antara para rasul ada yang hidup bersamaan, akan tetapi mereka diberikan beban, diberikan amanah untuk berdakwah kepada kaumnya saja. Ya, begitu juga kaum yang ada di tempat dan wilayah suatu nabi tertentu, maka dia juga berhak untuk melaksanakan apa yang dibawa dan diajarkan oleh nabi dan rasul di kaum tersebut. Walaupun konsekuensi yang terkandung dalamnya, dia juga harus beriman kepada nabi dan rasul di tempat yang lain. Akan tetapi Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala utus sebagai seorang nabi dan rasul untuk seluruh kaum muslimin, untuk seluruh manusia. Bahkan manusia dan jin, Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar beriman kepada Allah dan menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam. Baik, maka kata beliau, waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala athari nuzul hadhil ayati. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam merealisasikan dan melaksanakan ala athari nuzuli hadhil ayah, ala athar bermakna atas pengaruh, atas setelah turunnya ayat-ayat tersebut. Yang dimaksud adalah dalam surat Al-Alaq yang pertama tentu saja, dan berkaitan dengan ayat yang kedua yang turun Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Al-Mudaththir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya qum fa'anzir, bangunlah dan berikan peringatan, bid-da'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu dia realisasikan dan dilaksanakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja menyeru dan mengajak ya kepada manusia pada umumnya untuk mengikuti syariat ajaran beliau. Wa haitsu inna, nah ini salah satu di antara faedah lugawiyah juga yang bisa kita bahas. Kalau ada haitsu maka kemudian innanya dibaca dengan i ya, karena alif atau hamzah dengan nun itu bisa dibaca dengan bervariasi. Bisa dibaca inna, bisa dibaca anna, bisa dibaca in, bisa dibaca an. Tulisannya walaupun tidak diberikan harakat, tulisannya sama, akan beda hamzahnya saja, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, salah satunya inna dibaca dengan maksurul hamzah, yaitu dengan dikasrohkan hamzahnya ketika terletak setelah haitsu. Ya, bukan dibaca haitsu anna tapi haitsu inna, ya. Wa haitsu inna qaumahu kanu jufatan. Ya, ketika kaumnya, yaitu yang dimaksud adalah kaum beliau alaihi salatu wasallam, sebagaimana yang kita ketahui beliau dari Quraisy dan Quraisy berada di Mekah. Kanu jufatan, jufatan jamak daripada jafi, maknanya ibta'ada'an atau a'rada'an. Mereka adalah orang yang jauh, orang yang berpaling, orang yang galak gitu ya, orang yang jufat jamak daripada jaf. Jafin, yang itu jauh daripada apa? Rahmat dari Allah, jauh daripada keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. La dina lahum, bahkan tidak punya agama. Sebagaimana yang kita ketahui, seharusnya di antara mereka orang-orang yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, mereka beragama kepada milahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena inilah tuntutan dan konsekuensi mereka yang hidup di Mekah. Baik, la dina lahum illa ibadatul asnami ya wal authan. Mereka tidak punya din, tidak punya agama. Nah, di sini pakai la nafi lil jinsi, kita hukumi la nafi lil jinsi, yaitu la yang menafikan semua jenis, artinya tidak ada agama yang mereka miliki.
Kalau bahasa kitanya mungkin agama ateis, ya bagaimana mereka mungkin tidak percaya dengan agama gitu ya. Walaupun mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tauhid rububiyah, walaupun ini tidak cukup memasukkan mereka kepada Islam. Illa ibadatul asnami wal authan, kecuali peribadatan mereka kepada asnam dan juga authan. Asnam jamak daripada sanam, authan jamak daripada wathan. Ya. Yang dimaksud asnam itu adalah berhala-berhala dari bentuk ya berupa patung-patung yang jadikan sembahan bagi mereka. Sementara authan adalah sesembahan selain daripada Allah dan selain daripada patung dan berhala itu. Baik mereka menyembah kuburan, ya, menyembah pohon, menyembah batu, ya, dan lain-lain. Itu makna al-authan. Wala hujjata lahum, dan tidak ada hujjahnya, tidak ada argumennya, mereka tidak punya alasan. Illa annahum alfau aba'ahum, ya kecuali bahwasanya mereka alfa yulfi, itu maknanya wajada yajidu, alfau aba'ahum, kecuali mereka mendapati daripada aba'ahum, ya ini mungkin yang paling tepat, hamzahnya ada di atas ya. Alfau aba'ahum ala dzalik, ya mereka cuman tidak punya agama, kemudian mereka tidak punya hujjah, ya mereka hanya sekedar menyembah dan melakukan peribadatan kepada berhala dan juga authan, dan mereka hanya mendapati dari orang-orang tua, dalam hal ini adalah nenek-nenek moyang mereka. Wala akhlaq lahum, dan diperparah lagi tidak ada akhlak ya bagi mereka. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam Allah utus sebagai seorang nabi dan rasul liutammima makarimal akhlaq, yaitu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak yang sebelumnya kacau balau, berantakan, acak-acakan. Wala akhlaq lahum illa al-akhdhu bil izzati wal anafah, kecuali mereka hanya al-akhdhu, berpegang ya, bil izzati wal anafah, dengan izzah, dengan kehormatan ya, wal anafah, dan kesombongan saja. Jadi artinya ini menurut mereka secara uruf saja, bahwasanya ini termasuk izzah, ini bukan, ini termasuk boleh, ini termasuk bukan. Akhlaknya hanya berdasarkan budaya dan tradisi mereka, atau berdasarkan kesombongan saja. Orang yang memiliki strata sosial yang tinggi maka otomatis akan begini dan seterusnya. Wala sabila lahum fi hillil masyakili illa sayfu, la sabil, tidak ada juga, tidak punya konsep, tidak punya cara, tidak punya jalan, tidak punya metode. Ya fi hilil masyakil, hil itu maknanya makhraj, tidak punya jalan keluar, tidak punya solusi. Al masyakil dari masyakil, jawab dari muskilah. Jawab dari muskilah bisa muskilat apabila mengikuti jama' muannats salim atau masyakil kalau memang menggunakan jama' taksir al-sigha muntal jumu'. Fi hilil masyakili illa sayf, ya mereka tidak punya jalan keluar, tidak punya konsep, tidak punya metode ketika ada datangnya sebuah masalah atau kasus. Illa sayfu, kecuali dengan pedang. Dikit-dikit perang, sebentar-sebentar mengangkat senjata. Inilah yang menjadi kebiasaan dan karakteristik dari kaum Nabi SAW ketika itu. Ya maka pantas ada sebuah kaum dengan kaum yang lain yang mereka berperang puluhan tahun bahkan ratusan tahun tanpa perdamaian. Perdamaian hanya sesaat kemudian memakan banyak korban. Islam datang dengan membawa perdamaian dan kemudian rahmatan lil alamin, yang memberikan rahmat kepada seluruh alam. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya, faqad ikhtarallahu, ikhtara ya, faqad kalau di sini mau diwasalkan berarti bacanya faqad ikhtara karena hamzahnya hamzah wasal. Faqad ikhtara fi'il madhi mabni dengan fathah. Faqad ikhtarallahu, Allah sebagai lafzul jalalah, sebagai fa'ilnya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilihkan ayyakuma bid-da'wati sirran. Memilihkan apa? Sir, dakwah sir. Dakwah secara bersembunyi. Dakwah secara perlahan, pelan-pelan. Ayyakuma bid-da'wah sirran, yaitu merealisasikan dan melaksanakan dakwah secara tersembunyi. Awalnya demikian. Sebagaimana yang kita ketahui nanti ada fasenya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, atau yang kita kenal dengan dakwah jahriyah, yang Allah sebutkan salah satunya di dalam surat
Al-Hijr dari ayat 94 sampai ayat yang terakhir, ayat 99. Fasda bima tu'mar. Ya, supaya orang tersebut kemudian Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasda bima tu'mar. Ya, untuk melakukan dakwah jahriyah, terang-terangan. Kan tapi awalnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melakukan dakwah secara tersembunyi. Wala yuwajiha, wajaha yuwajihu. Nah, di sini boleh dibaca yuwajiha, ya. Boleh dibaca yuwajiha sebagai ma'tufnya kepada an yaquma. Wala an yuwajiha biha illa man ya'rifuhu bil khairi wa hubbil haqqi. Dan ketika Nabi SAW diperintahkan untuk melaksanakan dakwah secara bersembunyi atau tersembunyi, wala yuwajiha biha, dan beliau tidak menghadapi, ya, kemudian tidak memandang, ya, dengan dakwah tersebut, illa man ya'rifuhu bil khair. Beliau merealisasikannya kecuali man ya'rifuhu bil khair, yaitu orang yang beliau kenal bil khair, dengan kebaikannya. Jadi diseleksi, ya, orang-orang yang biasanya selama ini bagaimana mereka orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, memiliki semangat dan memiliki karakter dan sifat-sifat yang baik. Beliau kenali satu persatu di antara orang-orang yang menjadi kaum beliau. Man ya'rifu, orang yang beliau kenal, bil khair, dengan kebaikannya, wa hubbil haq, dan orang ini memang pada dasarnya suka dengan kebenaran. Wa yathiqu bihi wa yatma'innu ilaihi. Wa yathiq dari kalimat wathaqa yathiqu. Beliau yakin kepada orang tersebut, wa yatma'innu ilaihi, dan tenang dengannya. Artinya keyakinan beliau alaihissalam, satu, sudah kenal dengan orang yang menjadi objek dakwahnya. Yang kedua, ini merupakan dakwah yang dilakukan oleh beliau alaihissalam dengan cara pelan-pelan, perlahan, alias tersembunyi. Sehingga kalau ini langsung di blow up dan kemudian langsung disampaikan ke khalayak ramai, nanti apa yang akan terjadi? Beliau akan memiliki banyak musuh di saat waktunya kekuatannya belum ada. Salah satu di antara hikmah yang terkandung kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk melakukan dakwah sirriyah terlebih dahulu. Wa an yuqaddima ahlahu wa ashiratahu wa asdiqaahu wa nudama'ahu ala ghairihim. Qaddama yuqaddimu, beliau mendahulukan, bagaimana faddala yufaddilu, mengutamakan atau mendahulukan ahlahu, keluarganya dulu. Lihat, keluarga yang terdekat. Ini menjadi objek dakwah yang sangat luar biasa. Objek dakwah yang pertama kali. Kenapa? Kita menyayangi keluarga kita. Begitu juga sebaliknya, keluarga kita menyayangi kita. Kita berharap berkumpul dengan mereka di dunia, kita juga berharap berkumpul dengan mereka di akhirat. Ini salah satu di antara bentuk keinginan dan juga cita-cita kita sebagai seorang muslim. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan dakwah secara sirriyah, tentu orang-orang yang ada di kanan, kiri, depan, belakang beliau, yang paling orang-orang yang dianggap bisa menerima dakwah dari beliau SAW dan risalah nubuwah yang telah diberikan kepada beliau. Beliau kemudian yuqaddimu ahlahu, yuqaddima ahlahu, keluarganya. Ini berarti sebagai maf'ul bih. Ahlahu bimana asyaratahu, atau bimana usratahu, keluarga intinya. Wa asyiratahu, kemudian keluarga besarnya. Ya, keluarga besar beliau, sebagaimana beliau dari Bani Hashim, maka tentu saja banyak keluarga-keluarganya, paman-pamannya, sepupu-sepupunya. Nah, ini masuk ke dalam asyiratahu, yaitu keluarga Nabi SAW, keluarga besar beliau. Wa asdiqaahu, kemudian ranah yang berikutnya yang memungkinkan bagi beliau untuk melakukan dakwah secara tersembunyi adalah kawan-kawannya. Asdiqaahu, jamak daripada sadiq, bermakna ashab. Kawan-kawan beliau, sahabat-sahabat beliau. Wa nudama'ahu, nudama maknanya adalah jamak daripada nadmah. Ya, maknanya adalah teman sejawat, atau bahasa kerennya kalau kita teman nongkrong. Itu nudama.
Dan Nabi SAW melakukan dakwah sirriyah ini kepada 4 objeknya yang dia utamakan, yang beliau istimewakan dan beliau dahulukan: keluarga intinya, keluarga besarnya, kemudian kawan-kawannya dan rekan-rekan sejawatnya, ala ghairihim, ketimbang yang lain. Ya, nanti akan saya sebutkan di antara bentuk faedah yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bab yang baru saja kita baca. Berikutnya Ar-Ra'ilul Awwal. Nah, silakan monggo dibaca dari ikhwah yang bergabung melalui proses partisipan. Silakan bantu saya untuk membaca Ar-Ra'ilu Al-Awwal. Ada siapa? Ahmad? Assalamualaikum. Ahmad Jufrianto mungkin? Suara saya bisa terdengar? Halo, Assalamualaikum. Atau Pak Sri Aryastyo, ya, ada gangguan di Pak Ahmad seperti ini. Barangkali beliau kesempatan berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik, syukran. Nah. Baik, fadhal Pak Sri Haryasto, ya, taskunu fi Laga Pesona, sahih? Baik. Baik, tafadhal, silakan membaca Ar-Ra'ilu Al-Awwal. Baik, fadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu Ra'ilu awwalu. Falamma bada'a nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'watuhu badirun ilal imani bihi adadi miman kataballahu lahu sabaqa ila sa'adati wal khairi. Wa kanat awwaluhum alal itlaqi ummul mu'minina Khadijah binta Khuwailidin radhiyallahu ta'ala anha, wa kanat qad alimat bisyaratin wa sami'at anil irhasatin wa absarat malamiha nubuwati wa syahidat tabashiru ar-risalati wa tawaqqa'at an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu hadhil ummatu summa ta'akkada laha min hadithi waraqatu anna alladhi nazala fi Hira'i huwa Jibrilu alaihi salami wa anna alladhi ja'a bihi huwa wahyin nubuwati thumma sahadat bi nafsiha ma murra bihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inda nuzuli awwalul mudassiri fakanat minat tabi'i an yakuna hiya awwalul mu'minina. Atsani wa badirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamimu Abi Bakrin as-siddiqu radhiyallahu anhu liyukhbirahu bima akramahu Allahu bihi minan nubuwati war risalati wa yad'uhu ilal imani bihi fa amana bihi duna tardudu wala tal'asum
tal'asumu wa asra'u ila tasdiqi wa syahadata al-haqqi fakana awwalu man amana bihi ala itlaqi au minar rijali wa kana asgharu minhu sallallahu alaihi wasallam bisintaini wa sadiqan lahu mundu ahdu qadimin arifan bishrihi wa alaniyatihi fakana imanuhu a'dalu syahidun ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. طيب خلاص أسبوك. طيب شكرا جزاك الله خير وبارك الله فيك للقارئ ولجميع المسلمين. طيب أخواني وأخواتي بالله azani Allah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian semua berada. Tapi sekarang kita akan masuk ke dalam poin berikutnya, masih berkaitan dengan usaha, perjuangan, permulaan dakwah Rasulullah SAW. Ar-ra'ilu al-awwalu. Ar-ra'il bermakna al-firqah atau al-hizb al-awwal atau al-majmu' al-awwal, yaitu kelompok golongan yang pertama. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah SAW melakukan dakwah ini secara bertahap, pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya. Karena ini adalah proses yang dihargai dan proses yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari nabinya SAW agar dakwah yang kemudian dilancarkan oleh beliau dan diusahakan oleh beliau dan berhasil. Ya, tentu saja yang paling memiliki kesempatan dan juga berpeluang untuk mendapatkan banyak masa dalam tanda kutip adalah orang-orang yang menjadi keluarga inti beliau dan orang-orang rekan-rekan sejawatnya. Falamma bada'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da'watahu, maka tatkala bada'a yabda'u, ikut wazan fa'ala yaf'alu, maka tatkala Nabi memulai dakwahnya, dakwatahu berarti sebagai objeknya atau maf'ul bih, maka dibaca nasab dengan fathah. Maka ketika Nabi memulai dakwahnya, badaro ilal imani bihi adadun, ini sebagai fa'il dari badaro. Nah, ya, fi'ilnya di depan, fa'ilnya di belakang. Badaro ilal imani bihi adadun mimman kataballahu lahu as-sabqa ila sa'adati wal khairi. Badaro maknanya asra'a, bersegera. Ya, siapa yang bersegera? Adadun, sejumlah, mimman kataballahu lahu as-sabqa, sejumlah orang-orang yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang tersebut as-sabqa, memang ingin bersegera menuju keimanan kepada Nabi SAW sebagai seorang utusan, sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Ila sa'adah, as-sa'adati wal khairi. As-sa'adah maknanya adalah kebahagiaan. Wal khair maknanya adalah kebaikan. Karena mereka tahu bagian daripada dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, endingnya akhirnya adalah menuju kebahagiaan dan menuju kebaikan. Siapa saja orang-orangnya yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama, awal muasalnya mereka masuk Islam dan mendukung dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, wa kanat awwaluhum 'alal itlaqi ummal mu'minina Khadijah binta Khuwailidin radhiyallahu taala anha. Yang pertama, orang yang pertama kali percaya, yakin dan beriman kepada Nabi SAW tentu orang yang paling dekat dengan beliau. Siapa orang yang paling dekat dengan kita termasuk oleh beliau adalah tentu pasangan hidup kita, istri beliau yang bernama Khadijah bintu Khuwailid. Orang yang pertama kali secara itlaq, secara mutlak beriman kepada Rasulullah SAW. Masih ingat bagaimana ketika Nabi SAW pulang dari Gua Hira, ya ketika 10 hari terakhir atau di bulan Ramadan beliau melakukan apa? Uzlah.
ya, melakukan jiwar, pengungsian, dan melakukan apa? Melakukan pengasingan diri, ya, menyendiri di Gua Hira. Kemudian pulang mengatakan kepada Khadijah, "Dathiruni, dathiruni, zammiluni, zammiluni." Selimuti saya. Ya, maka Khadijah ketika dikatakan oleh Nabi SAW mengatakan bahwasanya beliau apa yang terjadi pada diri beliau dan lain-lain, kekhawatiran, keresahan yang ada dalam diri beliau, apa kata Khadijah? Khadijah mengatakan kepada suaminya yaitu Rasulullah SAW, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, engkau yang memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan, pemikul beban bagi mereka. Tidak mungkin Allah memberikan kemudaratan kepada engkau. Lihat bagaimana motivasi yang diberikan, semangat yang diberikan oleh Khadijah kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka beliau menjadi wanita pertama yang beriman kepada Allah, bahkan orang pertama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kanat qad alimatil bisyarati, ya, alimat al-bisyarat. Sehingga Khadijah menjadi orang yang tahu tentang bisyarah, yaitu pada pembahasan sebelumnya, ya, yaitu kabar-kabar, berita-berita gembira tentang tanda kenabian, ya, tentang wahyu yang diterima oleh beliau. Wa sami'at anil irhasati. Irhasat itu jamak atau bentuk masdar yang berupa jamak dari irhas, dari kalimat arhasa yurhisu, ikut wazan af'ala yuf'ilu. Maknanya adalah ja'alahu masdaran. Ya, bahwasanya beliau mendengar langsung dari apa? Dari masdarnya, yaitu dari sumbernya. Wa absarat malamiha an-nubuwati, dan beliau juga melihat sendiri malamih. Malamih jamak daripada lumhah. Cahaya-cahaya, isyarat-isyarat, tanda-tanda kenabian yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam, melihat sendiri dengan mata kepalanya. Wa syahadat tabashira ar-risalati, ya, beliau juga menyaksikan atau melihat syahadat, bersaksi, ya, tabashira ar-risalah, yaitu kabar-kabar gembira tentang kerasulan. Wa tawaqqa'at, ini terjadi dalam diri beliau, ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyu hadhil ummah. Ya, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nabiyyu hadhil ummah, nabi dari umat ini. Summa ta'akkada laha. Ya, kemudian apa yang disaksikan, apa yang diyakini, apa yang diimani oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha mendorong kekuatan dan mendorong keyakinan dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam. Summa ta'akkada laha. Beliau merasa yakin kepada Khadijah. Min hadithi Waraqata anna alladhi nazzala fi Hira'a huwa Jibrilu alaihi assalamu. Ditambah lagi ada hadis. Hadis yang dimaksud di sini adalah ucapan, omongan, kabar, berita yang datang dari Waraqah. Anna alladhi, Waraqah yang dimaksud adalah Waraqah bin Naufal, yang merupakan saudara kerabat daripada Khadijah bintu Khuwailid yang pertama kali mengajak Nabi alaihi salatu wasallam untuk menemui beliau. Ya, beliau termasuk orang-orang yang hanif di zamannya, ya, bersama dengan beberapa sahabatnya. Salah satunya adalah Utsman bin Talhah. Ya, selain daripada Waraqah bin Naufal yang mengikuti milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anna alladhi nazala fi Hira, bahwasanya yang turun di Hira, yaitu maksudnya adalah gua Hira, huwa Jibrilu alaihissalam. Itu yang dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Di mana pada pembahasan sebelumnya Waraqah bin Naufal mengabarkan kepada Nabi adalah An-Namus Al-Akbar. Yang dimaksud An-Namus yang dipercayai oleh Waraqah bin Naufal adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wa anna alladhi ja'a bihi huwa wahyun nubuwati. Dan juga yang ja'a, yang datang bersama dengan malaikat Jibril adalah wahyu an-nubuwah, yaitu wahyu kenabian. Summa syahadat binafsiha ma marra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda nuzuli awalil mudaththiri. Ya, kemudian syahadat binafsiha, yaitu beliau menyaksikan sendiri ma marra bihin nabiyyu inda nuzuli
awalil mudaththir, apa yang menimpa, apa yang terjadi, apa yang berlangsung kepada Nabi SAW ketika turunnya wahyu yang pertama atau ketika turunnya awal surat Al-Mudaththir. Ya, tepatnya wahyu yang kedua setelah surat Al-Alaq ya. Tapi di awal-awal surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir. Kalimatnya adalah dua kata kerja perintah dari Allah, bangun dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu itu agungkan. Wa siyabaka fatahhir, baju kamu itu bersihkan, sucikan. Wa rujza fahjur, segala dosa engkau tinggalkan. Fakana minat tabi'i an takuna hiya awwalul mu'minina. Nah, minat tabi'i yaitu natural, alami, orang yang menyaksikan hal yang demikian di depan mata kepalanya sendiri, maka tidak aneh orang tersebut menjadi orang yang pertama kali beriman. Yang dimaksud adalah istri beliau alaihi salatu wasallam, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Itu bagian daripada tabi'i, sifat alami. Antakuna hiya awwalul mu'minin. Beliau adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan kerasulan dan kenabian yang dibawa oleh beliau. Yang kedua, orang yang kedua, yang mana orang ini adalah juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa badara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamimi Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Orang yang kedua yang beriman kepada Rasul alaihi salatu wasallam setelah istrinya yang tercinta, yaitu kerabatnya, teman sejawatnya, teman akrabnya, teman karibnya. Badara an-nabiyyu ila sadiqihi. Kalau kita mendapatkan kabar gembira, apalagi ini berupa kabar yang mengejutkan, menyenangkan banyak orang, tentu bagi kita ingin membagi kabar gembira tersebut kepada orang-orang yang kita cintai. Setelah keluarga tentu saja teman dan rekan sejawat. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika beliau mendapatkan bisyarah, mendapatkan kabar gembira tentang kenabian dan kerasulan beliau, dan ini sudah dilegitimasi oleh Waraqah bin Naufal, semakin memperbesar keyakinan beliau, maka beliau ingin memberikan ini juga, menyegerakan kepada sadiqihi al-hamim. Al-hamim maknanya adalah teman akrab, soulmate. Abi Bakrin As-Siddiq, yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan nama kunyah. Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu. Liyukhbirahu bima akramahu Allahu bihi minan nubuwah war risalah. Kemudian beliau mengabarkan kepadanya, yang dimaksud fa'ilnya di sini adalah Nabi Muhammad, kemudian hu-nya kembali kepada Abu Bakar, mengabarkan kepada Abu Bakar bima akramahu Allahu bihi, dengan apa yang Allah berikan, karuniakan kepada beliau, anugerahkan kepada beliau, muliakan kepada beliau, minan nubuwah war risalah, berupa kenabian dan kerasulan. Wa yad'uhu ilal imani bihi, dan mengajak menyerunya untuk beriman kepadanya. Ya, jelaskan dalam sebuah riwayat bahwa tidak ada orang selain daripada Abu Bakar ketika diceritakan, dikhabarkan tentang kenabian dan kerasulan yang bertanya kecuali Abu Bakar. Artinya apa? Semua selain daripada Abu Bakar semuanya bertanya. Abu Bakar langsung mendengar, langsung bersyahadat, langsung percaya, langsung yakin apa yang diucapkan oleh nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Fa'amana bihi duna taraddudin wa tala'thumin. Ya, beliau beriman duna taraddud, ya, taraddud wa tala'thumin. Taraddud dari kalimat taraddada, ya, taraddadu, taraddudan, mutaraddidun, mutaraddadun, taraddid, taraddat, la taraddat, dan seterusnya. Ada tasrif usulnya. Ikut wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al, dan seterusnya. Maka di sini taraddud bentuknya isi masdar. Duna taraddudin, tanpa ragu, wa tala'thumin, dan tanpa bimbang. Yakin, seyakin-yakinnya, haqqul yakin.
Talaksum dari kalimat talaksama yatalaksamu. Ikut wazan apa? Tafa'lala yatafa'lalu. Nah ini isi masdarnya. Talaksum. Bimbang. Wa asra'a ila tasdiqi. Bersegera untuk apa? Untuk mengiyakan. Meyakini. Jujur. Dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Wa syahida syahadatal haqqi. Ya, kemudian langsung bersyahadat dengan syahadat yang benar, syahadat yang hak. Wa kana awwalu man amana bihi 'alal itlaq. Ya, maka beliau adalah orang pertama juga yang beriman secara mutlak kepada Nabi alaihi salatu wasalam au minar rijal, dari kalangan laki-laki, khususnya laki-laki dewasa. Khadijah dari wanita, orang pertama sekaligus wanita pertama. Kemudian Abu Bakar laki-laki dewasa. Yang laki-laki dan juga laki-laki dewasa pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Karena dakwahnya sirriyah. Dakwahnya tersembunyi. Wa kana asghara minhu bisanatain. Wa kana asghara. Ini sebagai khabar kana. Ya, isim kananya dhamir mustatir yang terkandung di kana. Ya'ud ila huwa, yang maksud adalah Abu Bakar. Di mana Abu Bakar ini asghara minhu, yaitu lebih kecil daripada, lebih muda daripada Nabi SAW bisanatain, lebih muda 2 tahun. Ya, lebih muda 2 tahun. Was-sadiqan lahu, dan juga beliau ini merupakan kawan, rekan, sahabat bagi Nabi mundu ahdin qadimin, sejak lama sekali. Ya, kalau kita saja punya teman kecil ya, tinggal di kampung, kemudian besar di situ, ya, kemudian tua di situ, ya, mungkin orang-orang yang ada di pribumi situ, ya, mereka sama-sama berkumpul, ngobrol dan ya melakukan aktivitas bersama, gitu ya. Mundu ahdin qadimin, sejak lama. Arifan bisirrihi wa alaniyatihi, ya. Arifan yaitu orang yang tahu, bisirrihi wa alaniyatihi. Ya, dengan sirnya wa alaniyah, yaitu yang tersembunyi maupun yang tampak. Artinya apa? Luar dalam dia tahu. Bagaimana sih kalau orang sudah dekat ya, menjadi keluarga, seperti keluarga gitu ya. Hingga apapun di antara mereka mungkin tidak ada rahasia gitu ya, semuanya saling mengetahui. Ya, bagaimana karakter baiknya diketahui, karakter buruknya jika ada ditemukan ya, kepada orang yang sering jalan bareng dengan orang tersebut yang dikenal sebagai sahabat atau rekan sejawat. Fakana imanuhu a'dala syahidin ala sidqihi. Nah, imannya ini yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai diberikan gelar As-Siddiq berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan beliau ketika peristiwa Isra dan Mi'raj yang nanti akan ada pada babnya. Fakana imanuhu a'dala syahidin, yaitu orang bersaksi yang paling adil. Ya, keimanan beliau kepada Nabi SAW ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu atas kejujuran, kebenaran dari Nabi SAW. Beliau adalah a'dala syahid, yaitu saksi yang paling adil, yang paling paham, yang paling tahu, yang paling mengerti tentang apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, dua orang yang pertama ya, yaitu yang pertama adalah istrinya Khadijah bintu Khuwailid, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita bahas dua tersisa ya. Baik, silakan. Ada Pak Ahmad sudah bisa tersambung? Bisa mendengar suara saya? Ahmad Juprianto atau Ahmad ini dua akun atau satu akun? Silakan dibuka mikrofonnya, barangkali bisa tersambung. Saya jawab. Tidak bisa. Silakan yang lain. Abinya Yusha lagi lah belakannya. Nah, diborong sama antum. Nah, yang ketiga dan yang keempat kita cukupkan sampai 4 dulu malam. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala at-tsalitsu wa min awali man amana bihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
kana tahta kafalati sallallahu alaihi wasallam muqiman indahu yut'imuhu wa yaskihi wa yaqumu bi amrihi bi anna quraisyan asabatu maja'atun wa kana Abu Talibin maklan kathirul auladi fakafala al-Abbasu ibnahu Ja'faran wa kafala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aliyan fakana ka ahadi auladihi ila an ja'at an-nubuwatu wa qad nahazal al-bulughu yuqalu kana umruhu ashras sinina wa kana yatbi'uhu fi kulli a'malihi falamma da'ahu ilal islami ajaba ilaihi wa huwa awwalu man amana bihi minas sibyani ar-rabi'u wa min awwali man amana bihi maulahu Zaidun bin Harithata ibnu Syarahil al-Kalbi kana qad asara ayamal jahiliyati wa bi'ah fashtarahu Hakimun ibnu Hizamin wa wahabahu li ammatihi Khadijata fa wahabathu Khadijatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ulima bi abuhu wa ummuhu faja'a ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu liyahsina ilaihi ma fi fidaihi fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan wa khayyarahu baina ayyazhaba ma'a abihi wa ummihi wa baina ayyabqa indahu fakhtarahu alaihima wa inda idzin dhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal mala'i min Quraisyin wa qala ashhadu anna hadha ibnai warithan wa mawruthan wa dhalika qabla nubuwati fakana yud'a Zaidun ibnu Muhammadin hatta jal islami wa batalat tabanna fadu'iya Zaidun ibnu Harithata. Baik, خلاص أسبق. طيب شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خير. Begini Yusha ya. Baik, akhwani wa akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada yang bisa menonton, menyimak, menyaksikan program kesayangan kita di Syarah An-Nabawiyah Rawdatul Anwar fi Siratil Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri yang malam hari ini kita mengambil judul dan tema permulaan dakwah Rasul. Baik, sekarang adalah orang yang ketiga dan yang keempat yang menjadi objek dakwah Rasul dan ternyata berhasil atas izin Allah. Yang ketiga adalah wa min awwali man amana bihi Aliyun ibnu Abi Talibin radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga adalah min awwali man, yang pertama adalah min, yang kedua adalah man. Dari yang pertama juga orang yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah Aliyun ibnu Abi Talib, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kana tahta kafalatihi, yang mana Ali bin Abi Talib itu hidup berada dalam tanggungan dan asuhan Rasul. Kenapa bisa demikian? Nanti akan diceritakan ya. Muqiman indahu, tinggal bersama dengan beliau, yut'imuhu wa yusqihi, Nabi alaihi salatu wasallam yang memberikan makan kepada Ali bin Abi Talib dan kemudian memberikan minum juga gitu ya. Artinya bagaimana selayaknya orang yang berada dalam asuhannya, ya, dalam tanggungannya, memberikan kebutuhannya. Wa yaqumu bi amrihi, dan melaksanakan urusan-urusan dari Ali bin Abi Talib. Karena singkat cerita, Abu Talib ini sebagai seorang paman yang sangat mengasihi Rasul alaihi salatu wasallam, keikatan atau rasa kasih sayang dari Abu Talib kepada Nabi alaihi salatu wasallam ini sudah dibuktikan sejak beliau masih kecil. Ya, ketika usia 8 tahun bagaimana ditinggalkan oleh kakeknya kemudian diasuh oleh Abu Talib. Sampai diajak berdagang di Syam ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana sampai akhirnya bertemu dengan pendeta Bahira. Ya, sampai akhirnya di usia 21 tahun beliau sudah mulai bekerja sendiri. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Terjadi kelaparan, terjadi paceklik di negeri Mekah. Saat itu menimpa juga kemiskinan ini kepada Abu Talib, dan Abu Talib memiliki beberapa anak.
Maka Nabi SAW mengambil Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupunya untuk diasuh dalam asuhan beliau. Sementara anak yang paling besar tetap diasuh oleh ayahnya yaitu Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib bersama dengan Nabi. Dan yang satu lagi Ja'far bin Abi Thalib diasuh oleh Al-Abbas yang merupakan paman Rasul dan berarti saudara daripada Abu Thalib. Lianna Quraisyan asabathum maja'atun. Maja'a bimana dari kalimat ja'a, ya, kelaparan, paceklik. Ya, karena di Quraisy itu dirundung permasalahan kelaparan sehingga imbasnya adalah membuat Abu Thalib muqillan, ya, kekurangan. Ya, qalil, ya, yaitu miskin. Katsirul auladi, dan anaknya banyak. Fakaffala al-Abbasu ibnahu Ja'faron. Maka kemudian Al-Abbas, yaitu merupakan saudara daripada Abu Thalib, beliau menanggung ibnahu, anak daripada Abu Thalib yang bernama Ja'far. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau meninggal dalam sebuah peperangan yang kemudian kedua tangannya putus. Ya, beliau juga termasuk di antara orang yang pernah hijrah, ya, ke negeri Habasyah. Wa kaffala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan, dan Nabi alaihi salatu wasallam menanggung Ali. Ya, kemudian berada dalam asuhannya, berada dalam tanggungannya. Fakana ka ahadi auladihi ila an ja'atin nubuwatu wa qad nahaza al-bulugh. Ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib seperti anaknya saja gitu ya, salah seorang anaknya saja karena hidup dalam asuhan dan dalam keluarga Nabi alaihi salatu wasallam. Ila an ja'at an-nubuwah, sampai akhirnya kenabian ini datang, wa qad nahaza al-bulugh, sampai akhirnya mendekati usia baligh. Yuqalu kana umruhu 10 sinin, sampai usianya 10 tahun. Ya, berada dalam buayan asuhan tanggungan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa kana yatba'uhu fi kulli a'malihi, bahwasanya Ali punya kebiasaan selalu meniru, mengikuti setiap apa yang dilakukan aktivitas Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, pekerjaannya atau kebiasaannya adalah sebagaimana anak-anak sering meniru. Ya, apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ditiru oleh Ali bin Abi Thalib. Falamma da'ahu ilal Islam ajaba ilaihi. Maka tatkala Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh dan mengajak kepada Islam, maka Ali bin Abi Thalib mengijabahnya, mengiyakan, mengaminkan, menyetujui. Wa huwa awwalu man amana bihi minas sibyani. Maka Ali bin Abi Thalib menjadi orang pertama yang beriman di kalangan anak-anak. Sibyan jamak daripada sobi. Ya, jamak daripada sobi, di kalangan anak-anak. Yang keempat, yang terakhir pada pembahasan malam hari ini, yang orang-orang yang terdekat dengan beliau yang masuk Islam, wa min awwali man amana bihi maulahu Zaid bin Harithah ibnu Syarahil al-Kalbi. Ya, yaitu yang beriman berikutnya adalah maulahu, yaitu budaknya, pembantunya, asisten beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Ya, nama yang cukup populer ya, yang kita kenal sebagai anak angkat Nabi alaihi salatu wasallam, akan tapi di sini dikutip sedikit sejarahnya. Bin Syarahil al-Kalbi, di mana Harithah yang merupakan bapak daripada Zaid ini merupakan kepala suku dari kaum Harithah yang kemudian melakukan peperangan, karena inilah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Dan kemudian ternyata suku Harithah ini kalah, sehingga akhirnya mereka bercacar dan juga terpisah dengan keluarganya. Salah satunya Harithah berpisah dengan putranya Zaid. Ya, sampai akhirnya diperjualbelikan. Wa kana qad usira ayyamal jahiliyah. Ya, dia usira, dia ditawan, yaitu fi ayyamil jahiliyah, pada masa jahiliyah, wa bi'a, dan diperjualbelikan. Ditawan si Zaid ini karena kalah dalam peperangan, ya, dipisahkan dengan ayahnya Harithah padahal dia seorang kepala suku, ya. Kemudian diperjualbelikan, fashtarahu Hakimun ibnu Hizamin. Yang membeli adalah Hakim bin Hizam. Ini merupakan saudara daripada Khadijah, atau tepatnya apa? Kemenakannya atau keponakan daripada Khadijah. Wa wahabahu li ammatihi Khadijah. Nah, kemudian setelah dibeli oleh Hakim bin Hizam, kemudian wa wahabahu, dia menghibahkannya, memberikannya kepada siapa? Li ammatihi, yaitu kepada bibinya. Amma dalam bahasa Arab merupakan bibi dari jalur
bapak, berarti saudara daripada ayahnya, entah dia kakaknya atau adiknya. Fawahabathu Khadijatu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Khadijah yang mendapatkan hibah, ia berupa Zaid bin Harithah tadi, kemudian menghibahkan lagi, menghadiahkan kepada Rasul. Wa alima bihi abuhu wa ammuhu faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa alima bihi, dan kemudian bapaknya si Zaid dan juga pamannya, saudara daripada bapaknya, mengetahui tentang hal ini, bahwasanya ditemukan Zaid bin Harithah itu masih hidup dan berada dalam pangkuan Nabi alaihissalatu wassalam. Faja'a, maka keduanya pun datang. Ja'a berarti domirnya domir huma, ya. Dua orang tadi, yaitu bapak dengan pamannya, Harithah dengan saudaranya, ja'a, menemui Nabi alaihissalatu wassalam, wa kallamahu, dan kemudian berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan beliau. Liyuhsina ilaihima fi fidaihi, ya untuk menebusnya, ya berbuat baik, ya. Kemudian Nabi alaihissalam, ya, kepada dua orang ini, ya, kemudian maka bermaksud untuk menebus, ya, menebus daripada Zaid bin Harithah ini. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan, maka kemudian Rasulullah tidak memutuskan sendiri, karena beliau tahu bahwasanya yang datang merupakan ayah dan pamannya, maka beliau pun memanggil Zaid bin Harithah. Wa khayyarahu baina an yadhhaba ma'a abihi wa ammihi. Kemudian khayyara, ya, khayyara maknanya memberikan pilihan. Memberikan pilihan baina an yadhhaba ma'a abihi, untuk pergi bersama dengan ayahnya dan pamannya, wa baina an yabqa indahu, atau tetap tinggal bersama dengan beliau. Pilihannya begitu, dua. Ya, udah Zaid, kamu mau pulang balik bersama dengan ayah dan paman kamu, atau kamu mau tetap tinggal bersama dengan kami. Fakhtarahu alaihima, ya. Fakhtara di sini fa'ilnya adalah Zaid, hu-nya kembali kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti Zaid memilih Nabi alaihima daripada kedua yang dimaksud paman dengan ayahnya. Wa inda idzin dhahaba Rasulullah ilal mala'i min Quraisyin, dan ketika itu dhahaba, setelah Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan keputusan yang disampaikan oleh Zaid bahwa Zaid berkeinginan untuk tetap tinggal bersama dengan Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi ilal mala'i, yaitu pemuka, ya, pemuka atau pimpinan, ya, atau tokoh, ya, atau tokoh daripada Quraisy. Waqala, kemudian beliau mengatakan, ishhadu anna hadha ibni warithan wa mawrusan. Ishhadu, persaksikanlah oleh kalian, anna hadha ibni, bahwasanya ini merupakan anak laki-laki saya, warithan wa mawrusan, dia bisa mewarisi dan dia bisa mendapatkan warisan. Ingat, ini adalah kejadian sebelum masa kenabian. Wa dzalika qabla nubuwati, nah ini terjadi sebelum kenabian. Fakana yud'a Zaid bin Muhammad, ya, kemudian dia dipanggil, diseru dengan namanya Zaid bin Muhammad, padahal merupakan anak daripada Harithah. Hatta ja'a al-islamu wa abtala at-tabaniyah, maka kemudian Islam datang, kemudian membatalkan, menghapus at-tabaniyah, yaitu apa? Pengasuhan anak angkat yang dinisbatkan kepada bapak angkatnya, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab. Fadu'iya Zaid bin Harithah. Nah, kemudian beliau dipanggil dengan Zaid bin Harithah, dinisbatkan tetap kepada ayahnya, walaupun bapaknya kafir sekalipun. Ya, sebagaimana Ali tetap disebut Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, walaupun bapaknya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap seorang anak dinisbatkan kepada ayahnya. Baik, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah akan bersambung dengan permulaan dakwah Rasul di bagian yang kedua pada episode yang akan datang. Karena ini adalah nanti akan disebutkan juga beberapa orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Quraisy yang lain dengan usaha yang dilakukan oleh seorang sahabat, teman, rekan, sejawat Nabi, sekaligus yang nantinya akan menjadi mertua Nabi SAW dan menjadi khalifah setelah pengganti Nabi SAW. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang memberikan banyak hasil dalam perjuangan dakwah beliau. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kami akan memberikan beberapa faedah yang bisa kita petik dan bisa kita ambil pada episode kali ini. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairul jazak kepada para ikhwah, para ummahat, para pemirsa Ahsan TV di mana saja antum sekalian berada yang masih tetap setia, antusias dalam menyimak dan melihat acara kesayangan kami di Ahsan TV yaitu Syarah An-Nabawiyah, yaitu mengambil kitab Rawdatul Anwar fi Syaratin Nabiy Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi ada beberapa hal yang tentu saja kita bisa ambil faedah dan pelajaran yang berharga bagi kita, yang tentu saja ini mungkin hanya terbatas dengan kemampuan yang kami miliki, yaitu berkaitan dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Ya, mungkin barangkali saya akan berikan kesempatan bagi para pemirsa, barangkali ada yang mau berdiskusi dan telepon. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Siliana di Situbondo, Jawa Timur, Ustaz. Situbondo, Jawa Timur. Ahlan, insyaallah. Baik, nah. Barakallahu fiik ya, Ustaz. Fiik barakallah. Anak tanya masalah ini, Ustaz, tentang surat Al-Mudaththir kan siabaka begitu, Ustaz ya. Nah. Dan kalau sauba itu perkataannya itu digunakan bagaimana untuk nanti untuk menggunakannya itu, Ustaz, itu. Terus yang kemudian mau tanya ini, Ustaz, buku bahasa Arab yang Arabic Kid itu semuanya ada terjemahnya ya, Ustaz ya? Nah, ya. Itu terus saja. yang hari Sabtu itu kok tidak ada pelajaran Arabic Kid yang baru itu, Ustaz? Oh iya, nah. Mohon di ya, Ustaz ya, soalnya ini sering ngikuti, Ustaz, walaupun Arabic Kid itu. Kita sekarang ini insyaallah mudah-mudahan istiqomah. Amin. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, syukran wa barakallahu fik buat yang bertanya ya dari Situbondo, subhanallah, dari Jawa Timur ya, atas perhatiannya kepada kami khususnya di siaran dari Ahsan TV ya. Yang pertama berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir. Dalam ayat tersebut Allah katakan wasiyabaka fathahhir. Wasiyabaka fathahhir. Kalimatnya versi dengan logo atau bahasa Arab, siyab itu merupakan jamak daripada thawb. Ya, jamak daripada thawb. Nah, thawb itu adalah baju ya. Baju atau pakaian. Nah, jamaknya adalah siyab, sebagaimana malbas jamaknya malabis, sebagaimana komis jamaknya kumson. Ya, jadi siyabaka fathahhir. Nah, siyaba di situ dibaca dengan mansub ya sebagai maf'ul muqaddam, yaitu maf'ul yang didahulukan. Wasiyabaka fathahhir. Ya. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan susunannya, tahhir siyabaka. Tahhir siyabaka. Ya, yaitu bersihkanlah, sucikanlah baju kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan sigat atau bentuknya dengan wasiyabaka fathahhir. Baju kamu ini dulu ya bersihkan. Ya, di sini memberikan banyak faedah ya. Salah satunya di antaranya kalau ma'mulnya ini didahulukan berarti menunjukkan betapa pentingnya ma'mulnya ini atau maf'ul bihnya yang didahulukan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada nabi yang mulia dan juga memberikan kabar kepada kita. Ya, salah satunya juga bentuk dalam ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Kalimatnya bisa dibaca na'buduka gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan dhamir munfasil, dhamir nasab munfasil. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah kami menyembah. Dan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan ma'mulnya atau mendahulukan maf'ul bihnya. Salah satunya adalah memberikan faedah. Ya. Memberikan faedah yang manfaat yang luar biasa ketika Allah mendahulukan dan menonjolkan ya ma'mulnya atau sesuatu yang menjadi objeknya. Ya. Baik, kemudian berkaitan dengan acara kami yang lain yaitu Arabic Kids ya. Memang ya belum ada buku ya yang ditulis secara tersusun sejak awal. Ya, memang hanya oret-oretan kami gitu ya, tulisan kami walaupun sudah tercatat secara
di laptop atau di buku yang kami buat ya, tapi memang tidak dicetak dan itu memang untuk membantu anak-anak pada khususnya gitu ya, untuk mereka berlatih dan kemudian bisa mencintai bahasa Arab itu sendiri, karena itu keinginan dan cita-cita kami dari teman-teman yang ada di Hasan TV. Memang sudah sekian lama vakum ya, memang awalnya sudah ada episode terakhir ya, saya sudah menyampaikan pada episode-episode sebelumnya, kurang lebih ada sekitar 17 atau 18 episode ya. Mungkin ini terima kasih atas masukannya, mungkin nanti akan dipikirkan oleh teman-teman kru yang ada di Hasan TV terutama. Taib ikhwani wa akhwat billah azanillahu wa iyyakum. Taib saya akan menyampaikan sedikit faedah karena waktunya sudah malam ya. Faedah yang pertama adalah tentu saja keluarga merupakan objek dakwah terpenting. Taib yang pertama adalah keluarga merupakan objek dakwah yang terpenting. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan kum fa'anzir. Dakwah sirriyah yang pertama kali ditonjolkan oleh beliau, diutamakan oleh beliau, diupayakan oleh beliau, diperjuangkan oleh beliau adalah tentang kepada keluarganya. Ya, kepada keluarga. Keluarga terlebih dahulu yang beliau prioritaskan. Ya, dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Baru kemudian setelah itu keluarganya, baru kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah keluarga menjadi objek dakwah terpenting. Karena harapan bagi kita adalah kita bisa berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita sayang. Dan orang-orang yang paling kita sayang adalah orang yang setiap kali menemani kita dan setiap kali kita bertemu dan menjadi teman, kemudian menjadi sarana komunikasi dan sharing dengan mereka, yaitu keluarga. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dakwah, dakwah adalah bernilai pahala yang besar dan membutuhkan konsep, cara, dan kesabaran. Baik. Dakwah adalah bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengajak kepada orang lain kepada kebaikan. Dan juga membutuhkan konsep dengan cara dan juga cara serta kesabaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada orang-orang yang beliau cintai. Ya, termasuk kepada orang-orang yang beliau cintai. Ini adalah beberapa faedah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik. Tapi di sini mungkin saya bacakan sedikit ya, ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa Hasan TV melalui chat. Ustadz Afwan, mana yang harus didahulukan, belajar Quran dulu atau belajar bahasa Arab? Ini pertanyaan yang cukup penting. Ya, mungkin ini sebagai penutup kajian kita malam hari ini. Bagaimana yang lebih didahulukan, orang belajar Quran atau belajar bahasa Arab? Kedua-duanya tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Ya, kedua-duanya tidak akan mungkin bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan bahasa Arab. Orang belajar Al-Quran, baik itu tahsilul qiraahnya, baik itu hukum-hukum tajwidnya, baik itu dari sisi qiraatnya yang sampai qiraah asyrah dan lain-lain, ini merupakan bagian daripada hal-hal yang menjadi ilmu-ilmu dan cabang ilmu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita diwajibkan untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci, pedoman dalam kehidupan kita, dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita dalam ajaran syariat agama kita. Ya, maka salah satunya adalah kekuatan kita untuk mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran ini ditunjang dengan kemampuan kita yang ada dalam bahasa Arab. Ya, jadi kemampuan kita dalam memahami Al-Quran akan sangat terbantu dengan kemampuan kita dalam memahami bahasa Arab. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka sesuatu yang wajib tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dengan sarana itu, dengan wasilah itu, maka wasilahnya pun dihukumi sama sebagaimana tujuannya. Sama kita memahami dan mentadaburi Al-Quran sebagaimana Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kalian itu tidak mentadaburi Al-Quran? Salah satunya bentuk tadabur kita kepada Al-Quran adalah dengan menguasai dan mau mempelajari bahasanya. Ya, salah satunya adalah kita belajar bahasa Arab untuk menunjang kemampuan kita dalam belajar Al-Quran. Belajar menghafal, murojaah,
memahami, mengamalkan, sampai mentadaburi Al-Quran, itu semua akan terasa nikmat dan terasa sangat indah dan bahagia ketika seorang itu mampu dan menguasai bahasa Arab. Karena itu kedua-duanya harus seiring sejalan. Kita belajar Al-Quran, ya, menghafalnya, memahami hukum-hukumnya, membaca sesuai dengan bacaan yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah qiraah, dan kita juga membahas atau mempelajari bahasa Arab untuk mendukung dari apa yang kita pelajari dalam Al-Quran. Maka ini tidak bisa dipisahkan di antara kedua hal tersebut. Semoga membantu. Ikhwani wa akhwat billah azanillah wa iyyakum, para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga berfaedah, semoga bermanfaat, ya, dan insyaallah taala kita akan lanjut pada dakwah Nabi berikutnya kepada orang-orang yang ada di sekitar, yang nantinya akan memberikan ibrah dan pelajaran yang sangat besar bagi kita dan mendorong semangat kita untuk terus berdakwah, khususnya kepada orang-orang yang kita cintai dan yang kita kenal. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berpartisipasi melalui Zoom, ya, Abunya Yusha, Pak Ahmad Juprianto, dan juga Pak Sri Haryasto atas bantuannya qiraah pada kesempatan malam hari ini. Semoga diberikan ajar dan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.